Senang bertemu dengan saudara kembali. Terima kasih pada Pastor Timothy dan Evelyn Abraham yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di depan saudara semua. Saudara siap terima firman Tuhan? Saya selalu katakan bahwa firman Tuhan tidak mengubah situasi kita dan tidak mengubah keadaan kita. Apa yang firman Tuhan lakukan adalah firman Tuhan mengubah perspektif kita atau cara kita berpikir. So pada saat perspektif kita berubah atau cara kita, sudut pandang kita berubah, kita mulai melihat persoalan kita atau yang kita hadapi, tantangan kita bukan lagi dari sudut pandang manusia memandang, tetapi dari sudut Tuhan memandang. Jadi itu yang firman Tuhan lakukan, itu sebabnya saudara harus baca firman Tuhan, cinta firman Tuhan, karena firman Tuhan mengubah sudut pandang kita. Dan hari ini saya datang dengan satu pesan hanya untuk mengingatkan saudara semua. Mengingatkan akan apa yang lebih penting dalam kehidupan kita semua. Pembicaraan kita atau teks firman Tuhan saya akan mulai dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya ke-19 sampai 21. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Selama saya melayani Tuhan lebih dari 30 tahun, saya sering kali menemukan orang-orang Kristen yang kecewa. Entah mereka kecewa sama Tuhan, mereka kecewa sama gereja, kemudian mereka nggak mau datang ke gereja lagi, mereka nggak mau pelayanan lagi, atau mereka kecewa terhadap pendeta, atau mereka kecewa terhadap sesama orang-orang Kristen yang lain. Tahukah saudara bahwa kekecewaan terjadi pada saat apa yang saudara harapkan tidak sama dengan apa yang saudara temui? Betul nggak ya? Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara expect, apa yang saudara harapkan tidak sama dengan realita apa yang saudara temui. Semakin besar jarak antara ideal saudara dengan realita, maka sebesar itulah besarnya kekecewaan saudara. Saya belajar sudah cukup lama untuk pandai-pandai mengatur ekspektasi supaya saya tidak dikecewakan. Dan puji Tuhan selama saya melayani Tuhan belakangan ini saya sudah pandai untuk mengatur ekspektasi saya sedemikian rupa sehingga saya tidak dikuasai oleh kekecewaan dalam hati saya. Well, saya ketemukan juga banyak orang yang kecewa karena mereka punya unrealistic expectation. Karena mereka punya ekspektasi yang tidak realistik menurut saya. Gitu ya. Banyak orang menikah punya unrealistic expectation. Nah, setelah mereka menikah, mereka kaget menghadapi kenyataan bahwa pernikahan tidak semudah yang mereka bayangkan. Dan mereka tidak menikah dengan Superman atau Superwoman. Sehingga kemudian mereka kecewa, lu kok begini? Kemudian mereka struggle dalam pernikahan mereka. Nah, salah satu unrealistic expectation yang sering kali saya dengar dari orang-orang Kristen adalah, kok setelah jadi anak Tuhan, kok saya jatuh sih? Gitu. Ya. Kok saya gagal sih? Gitu. Kok saya rugi sih? Gitu. Kok saya kecurian sih? Gitu. Ada yang pernah mendengarkan orang seperti itu? Mereka berpikir bahwa kalau udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau sudah jadi orang Kristen mereka nggak bisa gagal lagi gitu. Mereka berpikir kalau mereka jadi orang Kristen mereka nggak bisa rugi. Mereka nggak bisa jatuh, mereka nggak bisa kecurian. Nah saya mau tanya di depan saudara semua nih, berapa banyak di antara saudara yang selama jadi orang Kristen pernah kecurian? Angkat tangan tinggi, angkat tangan tinggi. Si lihat kiri kanan, saudara nggak sendirian, banyak yang pernah kecurian. Saya pun angkat tangan karena saya pernah kecurian. Dan baru belakangan ini saya lagi traveling bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak saya di Eropa. Saya taruh backpack saya di atas pada saat saya dalam perjalanan naik kereta. Diambil orang. Kita lagi duduk di bawahnya lagi ngobrol-ngobrol. Backpack saya diambil sama orang.
Hilang semua, paspor saya, semua uang yang saya bawa dan semua barang-barang berharga yang ada dalam backpack itu hilang semua. Dan you know, Yesus memberitahukan kepada kita selama kita ada di bumi ini, hal-hal yang seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak hidup di bumi yang ideal. Sudah corrupted, betul nggak ya? Meskipun saudara sempurna, ketahuilah bahwa saudara tinggal di bumi yang tidak sempurna. Dan meskipun saudara sempurna, kalau ada yang sempurna di antara saudara, orang-orang di sekitar saudara tidak sempurna. Betul nggak ya? Ya, gitu. Dan lagian dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Berarti orang benar bisa jatuh nggak? Bisa jatuh. Orang benar bisa jatuh, tetapi yang membuat dia benar adalah pada saat dia jatuh, dia tidak tergeletak. Tapi Alkitab berkata, namun ia apa? Bangun kembali. Ini bukan cuma sekali jatuh, jatuh sampai 7 kali. Tapi dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi Yesus memperingatkan di ayat ini, itu sebabnya saya datang untuk memperingatkan saudara, selama kita ada di bumi ini akan ada ngengat yang merusak pakaian, akan ada karat yang menyebabkan barang-barang yang kita punya bisa turun atau naik nilainya kalau berkarat. Turun nilainya, dan juga ada pencuri yang mengincar sesuatu yang berharga yang kita miliki. Saya baru pulang dari pelayanan di luar negeri beberapa hari Jumat kemarin, Jumat malam. Hari Kamis, sebelum saya diantar ke airport oleh seorang teman, dia kehilangan dompetnya. Pada saat lagi nganterin saya kehilangan dompetnya. Jadi memang pencuri datang hanya untuk mencuri, mengambil kesempatan pada saat kita tidak siap-siap ya, kita lengah. Yesus memperingatkan kita untuk tidak menaruh pengharapan kita semata-mata pada kekayaan, pada kedudukan, atau kekuasaan yang sifatnya hanya sementara saja, yang tidak kekal dan kapan saja bisa hilang. Jangan sampai kita ini bekerja siang dan malam menguras tenaga dan pemikiran untuk mengejar dan menumpuk sesuatu yang pada akhirnya cuma habis dimakan ngengat, karat atau dicuri sama orang. Jadi sia-sia semua yang sudah kita kerjakan dan kumpulkan. Banyak orang sibuk mengejar hal-hal yang tidak terlalu penting. Bahkan buat banyak orang zaman sekarang ini yang tinggal di kota metropolitan, para ibu-ibu juga, ya, we even dress to impress people who don't even care about us. Betul nggak ya? Kita ini habiskan waktu begitu banyak untuk berdandan, berpakaian sedemikian rupa untuk mencoba menarik perhatian orang yang sama sekali kita nggak kenal dan bahkan nggak peduli sama hidup kita. Gitu. Manusia sering menghabiskan waktu untuk mengejar sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang mau berhasil menjadi sukses itu motivasinya karena iri hati sama orang lain. Di zaman di mana sosial media sekarang menjadi pusat daripada kehidupan banyak orang, terutama orang-orang muda, orang-orang tua pun banyak sekarang yang main Facebook, betul nggak? Saya ketemukan banyak orang-orang tua main Facebook sekarang ini. Dan sudah di zaman di mana kita hidup sekarang ini, kita bisa dengan mudah nengok kehidupan orang lain tanpa kita harus keluar rumah. Betul nggak ya? Kita menjadi teman orang yang sama sekali nggak menganggap kita teman. Bisa di zaman sekarang ini, kita follow orang yang kita sama sekali nggak kenal. Hanya kita ingin tahu orang ini ngapain aja sih gitu. Dan kalau hati kita nggak hati-hati, kita bisa iri sama mereka. Sama apa yang mereka beli, sama apa yang kemana mereka pergi, apa saja yang mereka alami, tanpa kita sadar bahwa sebetulnya mereka hanya posting apa yang menjadi highlights dalam kehidupan mereka. Betul nggak? Yang diposting hanya hal yang bagus. Jarang orang posting the low light of their life. Betul nggak ya? Jadi kita iri, waduh dia baru balik dari Paris sekarang udah ke San Francisco. Dia baru pulang dari San Francisco sekarang udah dari New York dan lain sebagainya. Kita bingung liatin, wah ini orang kerjanya apa sih? Padahal dia tour guide umpamanya gitu. Kita iri sama orang, kita wah mobilnya ganti-ganti loh. Padahal kita nggak tahu itu mobil dia atau bukan, kita juga nggak tahu. Bisa jadi dia cuma keluar kemudian lihat ada mobil bagus, dia foto di depan mobil orang, kita pikir itu mobil dia padahal bukan juga.
Ada berapa banyak orang yang melakukan demikian, betul nggak ya? Kita juga nggak tahu apa yang mereka beli itu lunas atau nyicil, kita juga nggak tahu. Tapi yang penting ada banyak orang kalau mau makan sekarang posting yang dimakan sedemikian kelihatannya enak pada saat kita datang ke restorannya pesen yang sama ternyata nggak enak. Cuma di foto aja kelihatan bagus. Dengarkan pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang keempat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ditulis seperti ini, aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Semua itu sia-sia belaka seperti usaha mencari angin. Dalam New Living Translation, the Bible says, then I observe that most people are motivated to success because they envy their neighbors. But this too is meaningless like chasing the wind, Alkitab katakan. Jadi diketemukan bahwa orang berlomba-lomba ingin mencapai sukses. Sebetulnya yang memotivasi mereka menjadi sukses hanya karena iri sama orang lain. Apa motivasi orang menjadi sukses? Apa motivasi Anda untuk berhasil? Belum pernah saya dapati seperti zaman sekarang ini ada begitu banyak motivational speaker hari-hari ini. Dan saudara ternyata harus bayar banyak untuk bisa ikut session mereka. Hanya untuk dimotivasi untuk menjadi sukses. Teman saya bilang gini, kerjanya cuma memotivasi orang katanya. So if you motivate an idiot, dia bilang, all you have is motivated idiot, dia bilang gitu. Itu teman saya bilang demikian. Rupanya ada banyak orang yang harus dimotivasi dulu baru bisa jalan sendiri. Dia nggak punya kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri. Saya juga ketemukan banyak orang yang jadi personal coach, life coach. Dan saya temui ada seseorang yang saya tanya, apa kerjaanmu sekarang? Life coach. Bangga banget dia ngomongnya. Tapi sayang nggak banyak orang yang tahu bahwa hidupnya sendiri sebetulnya nggak terlalu sukses dan bahagia. Tetapi karena nggak banyak orang kenal dia, jadi ternyata banyak yang ketipu juga sama dia. Semuanya ini menjadi sia-sia dikatakan oleh Alkitab seperti usaha mengejar angin. Saya senang dengan gambaran yang diberikan oleh Alkitab dengan mengejar angin. Karena apa? Karena memang nggak ada ujungnya kalau saudara mau kejar angin. Betul, nggak ada selesainya kalau saudara mau kejar angin. Akan selalu ada orang yang lebih besar daripada saudara. Akan selalu ada orang yang lebih berhasil daripada saudara. Maaf kepada yang punya duit, kepada yang kaya di sini, akan selalu ada yang lebih kaya daripada saudara. Akan selalu ada yang lebih terkenal daripada saudara. Akan selalu ada yang lebih populer daripada saudara. Betul nggak? Kalau sekarang you are the number one, tinggal tunggu waktu aja. Ada lagi suatu hari nanti yang kemudian mengalahkan saudara. Tinggal tunggu waktu. Saya tentu tidak melarang orang menjadi sukses. Saya ingin jemaat saya sukses. Saya ingin saudara semua menjadi berhasil. Tapi jangan sampai motivasi kita menjadi sukses itu keliru karena kita iri hati sama orang lain. Jangan sampai kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memanjat. Ibaratnya memanjat sebuah tembok yang sangat tinggi dan pada saat kita sampai di atas kita kemudian baru sadar bahwa kita memanjat tembok yang salah. Dan yang lebih konyol lagi kalau kita nggak punya waktu untuk turun dan kemudian memanjat tembok yang benar karena kita sudah kehabisan tenaga dan waktu. Dengarkan pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Ini ayat bagus banget. Pengkhotbah 6 ayat 1-2 dikatakan ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara bisa punya segala sesuatu, saudara bisa beli segala sesuatu, tapi saudara tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Wow, ini merupakan sesuatu kepahitan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Karena saudara ngumpulin untuk orang lain yang menikmatinya. Bisa beli rumah besar, bisa beli kondominium hebat, bisa bikin villa yang luar biasa. Tapi yang tinggal di situ adalah
para pembantu dan supirnya yang menikmatinya. Ya toh? Bisa kerja bisa-bisan sampai larut malam, sampai nggak tidur, rapat demi rapat, terbang ke sana kemari dan lain sebagainya. Kemudian udah berhasil sukses sakit. Kemudian uangnya dinikmati oleh para dokter dan rumah sakit. Iya toh. Ya. Kemudian kerja setengah mati, bisnis, pelayanan berhasil dan lain sebagainya. Lupa untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan orang yang dikasihi sehingga di luar berhasil bisnisnya, kemudian keluarganya berantakan. Yang nikmati uangnya adalah para pengacara. Betul? Ya mungkin nggak ada di sini tapi saya lihat di sana sini mulai banyak. Tidak diberikan karunia untuk bisa menikmati apa yang dia dapatkan. Tahukah saudara bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang lebih berharga daripada uang? Atau harta yang sesungguhnya adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang? Itulah harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang tidak bisa dibeli oleh uang. Uang bisa membeli makanan, tetapi uang tidak bisa membeli nafsu makan. Betul nggak ya? Saya pernah diajak orang makan, wah restorannya saya belum pernah pergi. Restoran mahal dan saya dikasih fine dining sama dia. Ternyata setelah makanannya keluar dia nggak bisa makan. Dia bilang, saya nggak punya nafsu makan, kamu aja yang makan, saya lihat kamu. Kan jadi aneh karena saya makan diliatin sama dia, makan aja enak banget tapi dia nggak bisa makan. Untungnya dia yang bayar. Uang bisa beli obat, tapi uang nggak bisa membeli kesehatan. Betul nggak ya? Uang bisa membeli buku, tapi uang nggak bisa membeli hikmat. Uang bisa membuat pesta pernikahan yang megah, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tidak ada jaminan, tidak ada hubungan yang pasti antara pesta pernikahan yang megah dengan pernikahan yang hebat atau pernikahan yang bahagia. Nggak ada hubungannya. Bahkan saya dapati orang-orang zaman dulu yang pernikahannya biasa-biasa aja, pernikahannya langgeng, bahkan sampai tua masih gandengan tangan, masih mesra satu sama lain. Sedangkan yang menikah zaman sekarang hebat-hebat, tapi pernikahannya nggak sampai seusia SIM. Uang bisa beli rumah, tapi uang tidak bisa beli ketentraman, ketenangan. Amsal 17 ayat 1 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman daripada makanan lesat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Gak enak juga ya kalau makan makanan enak tapi kita bertengkar gitu. Bukan berarti uang gak penting, sebab saudara punya nafsu makan gak bisa beli makan juga percuma. Betul gak ya? Seenak-enaknya kita ngontrak rumah orang mendingan ada di rumah sendiri tentunya. Tidak berarti bahwa uang gak penting, uang penting bukan berarti saudara gak boleh sukses, saudara harus sukses sebagai anak Tuhan. Tapi lakukanlah dengan motivasi yang benar, dengan alasan yang benar. Jangan jadikan uang sebagai tuan dalam hidup kita. Lakukanlah karena saudara ingin menjadi saluran berkat buat yang lain. Lakukanlah karena saudara ingin live a great legacy. Lakukan karena saudara ingin meninggalkan legacy yang luar biasa buat anak cucu saudara. Supaya saudara jadi teladan buat banyak orang. Betul nggak? Supaya saudara bisa jadi sumber inspirasi buat banyak orang. Jadi contoh yang baik buat banyak orang. Itu yang saya maksud. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42 katakan seperti ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Ada cerita yang saudara semua tahu. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, perhatikan, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani dan ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam terjemahan lain dikatakan Maria telah menemukan bagian yang terbaik. Apa sih bagian yang terbaik yang ditemukan oleh Maria? Bahwa Maria menaruh hubungan, menaruh relationship dengan Tuhan di atas pekerjaan.
Bisa mengerti yang saya maksud? Maria memilih menaruh hubungan di atas pekerjaan. Membina hubungan dengan Tuhan menurut dia jauh lebih berharga, jauh lebih penting dibandingkan dengan pekerjaan pelayanan. Bahkan sedemikian rupa, seolah-olah semua yang dikatakan Yesus, dia duduk dekat Yesus, semua yang diperkatakan Yesus, dia ambil semua. Sedemikian dia konsentrasinya mendengarkan Yesus, sehingga dia nggak perhatikan Marta buat apa. Tetapi Marta terbalik, Marta sibuk melayani, sembari melayani, matanya ngelihat ke Maria terus, merhatiin Maria, kok nggak bantuin gua? Gitu. Bisa ngerti yang saya maksudnya? Dua hal yang berbeda, yang satu sedemikian rupa, membina hubungan, nah, kayaknya semua yang keluar dari mulut Yesus dia terima, dia catat, dia tangkap, begitu konsentrasi dia nggak memperhatikan saudaranya buat apa. Sebaliknya Marta sambil kerja sambil merhatiin Maria buat apa. Saya nemukan juga bahwa orang yang melayani belum tentu punya hubungan dengan Yesus. Banyak orang yang melayani bahkan gak baca Alkitab, tapi mereka sibuk melayani Tuhan katanya gitu. Banyak orang yang melayani gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus pasti suatu saat akan pergi melayani dia. Betul gak ya? Nah, ini sebetulnya merupakan gambaran dan peringatan buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Orang lebih mementingkan pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu pelayanan, daripada membangun hubungan dengan orang yang mereka cintai. Akibatnya mungkin mereka berhasil secara bisnis, mungkin mereka berhasil secara dunia usaha, tapi mereka gagal dalam membina hubungan dengan orang-orang yang mereka cintai. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Nah, saya seringkali menemukan hal tersebut, terutama kalau saya sedang memberkati pernikahan. Dalam pemberkatan pernikahan, waktu yang paling saya tunggu dalam pemberkatan pernikahan antara lain pada saat anak-anak, yang pasangan yang menikah tersebut harus berterima kasih sama orang tua. Itu momen-momen yang paling saya tunggu, karena momen itu buat saya menggambarkan bagaimana hubungan antara mereka, antara anak sama orang tua. Karena saya ketemukan banyak orang tua yang jarang invest dalam kehidupan anak-anaknya, gagal membina hubungan yang baik dengan anak-anaknya, sehingga pada saat anak-anaknya harus berterima kasih sama mereka, anak-anaknya nggak tahu harus ngomong apa. Dan banyak yang tanya sama saya harus ngomong apa ya sama papa sama mama? Saya bilang nggak tahu ngomong apa, kayak saya bilang terima kasih kayak apa, kayak just say something. Akhirnya mereka cuma, Pa, Ma, terima kasih ya, aku sekarang udah menikah. That's it, gak bisa ngomong yang lain lagi, begitu kaku hubungan mereka. Kemudian peluk aja juga cuma sekedar, udah gitu aja kemudian pergi. Tapi ada juga yang begitu berterima kasih sama orang tua mereka sampai berlinang air mata, bilang terima kasih. Aku gak mungkin jadi seperti sekarang kalau gak karena papa dan mama. Terima kasih untuk pengorbanan papa dan mama selama ini. Aku tahu betapa susahnya kalian membesarkan kami anak-anak yang selalu bandel dan lain sebagainya. Tetapi kalian gak pernah mengeluh, kalian selalu bergantung pada Tuhan, kalian selalu memberi contoh yang baik dan lain sebagainya. Sambil berpelukan mereka, saya bilang, wow. Itu yang sering kali mengingatkan saya setiap kali saya memberkati pernikahan. Seperti apa yang saya mau nantinya. Jangan sampai semua pencapaian kita tidak berarti banyak karena keluarga kita berantakan. Ada yang tahu John Maxwell? John Maxwell, ada yang tahu John Maxwell? John Maxwell adalah seorang penulis buku, seorang pakar dalam bidang sukses, kesuksesan, pakar dalam bidang leadership. Bukunya begitu mudah didapatkan, hampir di semua toko buku dan airport ada. John sudah tulis begitu banyak buku dan salah satu orang yang saya turuti karena saya baca begitu banyak buku dia. Nah, suatu kali saya mendengarkan beliau secara live ngomong seperti ini.
Setelah, ini yang dia katakan, setelah membantu ribuan orang dari berbagai belahan bumi ini, dia bilang, untuk mencapai sukses dalam kepemimpinan mereka. John Maxwell bilang seperti ini, saya harus meredefinisi ulang arti kata sukses, dia bilang. Wah, pada saat seorang seperti John Maxwell berkata seperti itu, saudara betul-betul pengen tahu dia ini ngomong apa sih. Karena kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dia udah terkenal, bicara di depan kepala-kepala negara, sudah ribuan orang yang dia bantu untuk mencapai sukses. Semua tenang di tempat itu, semua diam mendengarkan apa yang akan dia utarakan. Kemudian dia ngomong seperti ini, true success is attained when the people closest to us love and respect us the most. Dia bilang gitu. Wow, waktu saya dengar itu saya bilang, this is something else. Buat yang gak mengerti bahasa Inggris dikatakan sukses yang sebenarnya tercapai ketika orang-orang yang terdekat dengan kita lah yang paling mengasihi dan yang paling menghormati kita. Amazing. Keluar dari mulut seorang John Maxwell menurut saya that's amazing. So banyak yang membanggakan keberhasilan di pekerjaan, banyak yang membanggakan keberhasilan di bisnis, banyak yang membanggakan keberhasilan di pelayanan, tapi saya jarang dengar orang membanggakan hubungan suami dan istri. Jarang saya mendengar orang yang membanggakan keluarganya. Banyak orang yang sukses di luar rumah, tetapi nggak banyak orang sukses di dalam rumah. Sehingga orang-orang yang sukses di luar rumah itu kalau mereka mau pulang ke rumah, kakinya berat banget kayaknya mau pulang ke rumah. Kayaknya ada yang gandolin kakinya untuk dia pulang ke rumah. Dan saya nggak heran sebab mereka dirayakan di luar rumah. Begitu mereka keluar rumah, orang merayakan mereka. Orang ingin dengar hikmat mereka dalam pelayanan atau dalam bisnis atau dalam dunia marketplace. Orang ingin dengar wisdom mereka dalam bagaimana membangun usaha dari nol sampai sedemikian besar. Orang ingin selfie dengan mereka, foto dengan mereka dan lain sebagainya. Mereka dirayakan di luar rumah, tetapi mereka tidak dirayakan di dalam rumah. Padahal pada saat mereka baru mulai, waktu masih muda, baru mulai bisnis, kebanyakan kalau ditanya, untuk siapa kamu lakukan semuanya ini? Jawaban mereka klasik, mereka bilang untuk istri dan anak-anak saya. Tetapi pada saat mereka mencapai sukses, justru istri dan anak-anaknya bukan orang pertama yang respect dengan perjuangan mereka atau dengan yang cinta sama dia. Nah, saya nggak tahu tentang saudara, tapi jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita semua. Jangan sampai kita jadi orang yang sukses di luar rumah, tapi kemudian gagal di dalam rumah. Saya menemukan ada orang yang super sibuk, selalu pulang, selalu malam karena kesibukan meeting, ketemu ini, ketemu itu dan lain sebagainya karena memang bisnisnya sangat besar. Suatu hari dia bisa kosong mulai dari jam 4 sore itu dia bisa kosong nggak ada apa-apa. Nah, bukannya pulang ke rumah tapi malah cari teman untuk pergi minum atau ngobrol. We tend to think success in terms of result when it actually depends far more on relationship. John Maxwell bilang kita berpikir sukses itu setiap kali bentuknya hasil. Berapa triliun uang dia, berapa perusahaan yang banyak dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya lebih bergantung pada relationship, dia bilang. Winning in life means winning with people, dia bilang gitu. Menang dalam hidup ini berarti menang bersama dengan orang-orang, terutama yang kita cintai. Amin. Saudara begitu diam hari ini. Di handphone saya ini ada album foto yang saya beri judul True Riches. Dan itu menjadi judul khotbah saya hari ini, True Riches atau kekayaan yang sebenarnya.
Saya nggak bisa tunjukkan foto itu di layar karena anak-anak saya suruh saya janji untuk tidak menunjukkan setiap kali saya berkhotbah. Tapi saya boleh cerita apa isinya. Antara lain ada banyak foto yang tersimpan di situ. Antara lain foto pada saat saya baru selesai adakan konferensi selama 3 hari. Saya sibuk untuk melayani banyak hamba Tuhan datang dari berbagai macam kota dan negara. Dan hari Sabtu pagi setelah selesai itu saya di rumah saya bangun pagi, kemudian saya capek, reflect on what just happened few days back. Saya duduk, kemudian anak saya yang paling kecil keluar, baru bangun tidur. Dia lihat saya sedang sendirian, terus dia naik di paha saya gini, dia taruh kepalanya di dada saya dan dia tidur di dada saya. Rasanya itu luar biasa, saudara. Lebih daripada semua pujian orang yang diberikan kepada saya selama 3 hari. Saya segera ambil foto, kemudian saya foto kami. Saya sebenarnya seperti itu dan saya selalu refleks akan hal tersebut. Saya bilang, itu kebanggaan yang sesungguhnya. Foto yang lain adalah foto di mana anak saya umur 17 tahun, perempuan saya satu-satunya. Kalau pada saat saya pulang ke rumah, dia keluar dari kamarnya, sambut saya, kemudian dia lari bilang, "Catch me daddy," katanya, "tangkap saya daddy." Udah umur 17. Sekarang umur 18 lebih gede lagi. Barusan kemarin dia minta gendong lagi sama saya. Dia keluar kamar, dia capek habis belajar persiapan mau ujian negara, dia capek, dia tahu saya baru pulang memberkati pernikahan. Dia keluar, kemudian dia lihat saya, kemudian dia seperti ini, kemudian saya juga buka tangan saya, kemudian dia peluk saya, kemudian kakinya dia naikkan, kemudian saya gendong dia. Saya bilang, kamu semakin berat, saya nggak tahu kapan lagi saya masih kuat seperti ini. Tapi pada saat di foto itu, pada saat saya sedang gendong anak saya yang perempuan, kemudian anak saya yang laki lihat, kemudian dia bilang, "Daddy, me too," kata aku juga. Kemudian yang ada, saya gendong 2 anak depan belakang. Tapi the feeling of it, you know, saya sering dirayakan orang di luar rumah, tetapi rasanya yang membanggakan saya adalah pada saat saya masih pulang ke rumah, masih ada istri dan anak-anak yang merayakan saya di dalam rumah. Menurut saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya nggak boleh kehilangan fokus tentang mana yang lebih penting dalam hidup ini. Karena yang di luar rumah nggak tahu bagaimana kita hidup sehari-hari, yang di dalam rumah yang tahu bagaimana kita hidup sehari-hari. Jangan sampai kita dirayakan di luar rumah, semua orang hormat sama kita, semua orang puji kita. Begitu saat kita pulang rumah, istri nggak keluar, masih di dalam kamar nonton film Korea mungkin yang belum kelar. Anak-anak juga di dalam kamar masing-masing sedang sibuk dengan gamenya sendiri. Pembantu pun gak ada yang menyambut kita, bahkan pada saat kita pulang anjing pun malas ketemu kita, langsung masuk kandang. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Saya gak heran kalau orang jadi gak betah di rumahnya sendiri. Bisa bikin rumah besar semuanya dari barang-barang dari Itali, furniturnya bagus-bagus, tapi gak betah tinggal di rumah. Dan ada banyak hamba Tuhan pun yang mengalami hal yang sama. Jadi jangan sampai kita kehilangan perspektif, jangan sampai kita lupa untuk apa kita buat semua yang kita buat. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai ayat 27 katakan demikian. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ia akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Yesus mengetahui motivasi setiap orang yang datang mendekat mencari dia. Dan orang-orang ini mendekat
kepada Yesus bukan untuk mencari wajahnya, bukan untuk mau kenal Yesus, bukan untuk mau cari tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Tapi orang-orang ini datang cari gratisan karena mereka pernah dikasih makan dan sampai kenyang. Mereka datang cari tangannya dan bukan kenali wajahnya, bukan cari hatinya. Bukan mencoba untuk membangun hubungan dengan dia. Apa alasan saudara datang kepada Tuhan? Apa alasan saudara datang ke gereja? Apakah saudara cuma mau cari berkatnya? Atau saudara mau cari wajahnya? Apa saudara mau kenali hatinya? Saudara mau tahu apa yang dia firmankan? Saudara mau membina hubungan dengan Tuhan? Ketahuilah bahwa berkat Tuhan bisa habis. Halo? Berkat Tuhan bisa habis. Tetapi hubungan dengan Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Halo? Ya. Hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya nggak bisa suruh anak saya untuk gandeng saya nggak bisa suruh karena udah umur 18. Saya nggak bisa suruh dia gandeng saya. Tapi setiap kali kalau saya jalan di mall kemudian dia mau gandeng saya, biasanya tangan saya kemudian ditaruh seperti ini, kemudian dia sangkutkan tangannya, kemudian saya jalan sama dia. Setiap kali dia lakukan itu sama saya, pada saat saya jalan sama dia, hati saya penuh dengan bangga. Saya kayaknya nggak mau lepas secapek-capeknya saya begini, saya akan temenin terus dia seperti ini. Selama dia gantungkan tangannya. Karena saya tahu juga ada banyak anak-anak teman saya, umur 15, umur 16 perempuan kalau jalan sama bapaknya, jauh-jauh deh, jangan deket-deket. Suatu hari saya sedang jalan seperti itu dan istri saya foto dari belakang. Saya sedang gandengan sama anak saya. Dan itu juga ada di album yang saya sering kali lihat. Seringkali saya lihat, terutama kalau saya lagi sendirian, saya seringkali lihat foto itu karena saya perlu diingatkan apa yang penting dalam hidup ini, apa yang penting. Suatu hari saya jalan-jalan bersama dengan keluarga, anak saya yang perempuan gandeng saya seperti ini. Istri saya nggak mau kalah, dia taruh tangan saya seperti ini, dia kaitkan tangannya lagi, jadi saya seperti ini gandeng kiri kanan istri dan anak saya. Saya serasa seperti raja minyak lagi jalan. Karena saya nggak bisa suruh mereka seperti itu, tapi kalau mereka mau melakukan seperti itu, karena saya membina hubungan dengan mereka. Karena membina hubungan jauh lebih penting daripada pekerjaan. Bukan berarti pekerjaan nggak penting, tapi jangan sampai kita salah fokus. Demikian juga membina hubungan dengan Tuhan. Membina hubungan dengan Tuhan menyebabkan kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, persekutuan dengan Dia melalui Roh Kudus. Dan apa yang kita dapatkan? Pertama, ada 3 hal yang kita dapatkan. Yang pertama yang kita dapatkan adalah iman. Kalau saudara membina hubungan dengan Tuhan seperti Maria yang sibuk mendengarkan perkataan Yesus. Kalau saudara sibuk membaca firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Maka iman mulai timbul dalam kehidupan saudara. Iman penting sebab imanlah yang menyebabkan hidup kita hidup dalam pengharapan. Tahukah saudara bahwa kalau saudara nggak lagi punya pengharapan maka hidup saudara akan jadi kosong. Iman adalah bahasanya kerajaan Allah. Faith is the currency of heaven. Itu mata uangnya kerajaan Allah. Iman adalah bahasa yang dimengerti oleh kerajaan Allah. Karena iman Yesus berhenti, kalau saudara baca Alkitab, karena iman Yesus berhenti dari apa yang dia lakukan untuk merespon terhadap iman. Suatu kali dia sedang mengajar di depan orang ramai sekali dalam sebuah rumah. Tiba-tiba ada orang membongkar atap di atas, ingat itu kemudian turunkan orang sakit di bawahnya. Dia berhenti dari mengajar untuk merespon terhadap iman orang-orang yang menurunkan orang sakit itu. Suatu kali Yesus sedang berjalan, kemudian ada orang buta berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berhenti dari perjalanannya untuk merespon iman orang buta tersebut dan menyembuhkan. Jadi iman adalah bahasa yang dimengerti. Kalau saudara mau supaya surga merespon doa saudara, tunjukkan iman saudara. Halo? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan dikatakan. Iman membuat hal yang mustahil jadi mungkin. Iman dapat memindahkan gunung persoalan yang besar apapun juga. Bisa pindah karena iman.
Boleh saya bilang bahwa barangmu yang dicuri bisa kembali kalau saudara bisa punya iman. Mungkin tidak kembali dalam bentuk yang sama, tapi bisa jadi bentuk yang lebih baik kalau saudara punya iman. Betul nggak? Dan itu yang terjadi juga sama saya. Pada saat saya tahu bahwa backpack saya dicuri, kemudian anak-anak saya freak out, anak-anak saya panik karena mereka belum pernah mengalami kejadian ini seumur hidup. Dan saya pakai kesempatan itu untuk mengajarkan kepada mereka how to respond to the reality of life. Bagaimana caranya merespon terhadap kenyataan seperti ini kalau terjadi sama kita. Kita nggak berharap ini terjadi, but when it happen, pada saat yang tidak diinginkan itu terjadi, bagaimana kita respond to it. Saya ajak mereka berdoa, saya bilang, mari kita undang Tuhan berperkara dalam kehidupan ini. Mari kita nggak mau kehilangan momen ini. Ingat kita kesini ngapain? Mau liburan. Saya bilang, ingat kita kesini ngapain? Mau spend time with family together. Saya bilang, this is not the end of the world. Kita masih punya beberapa hari ke depan. Jangan sampai kita uring-uringan gara-gara hilang barang. Saya bilang gitu. Mari kita berdoa sama-sama, minta Tuhan berperkara. Dalam nama Tuhan Yesus, begitu kita bilang amin, udah kita semua kembali ketawa-ketawa lagi, ngobrol lagi dan lain sebagainya. Sementara saya mulai telepon ke embassy, cari tahu apa yang harus saya lakukan. Terus kemudian begitu saya sampai lapor sama polisi setempat, ngurus bukti acara, sampai kira-kira 2 jam ditanya macam-macam. Selesai saya ke hotel untuk check in, selesai dari hotel saya segera ambil taksi, sama-sama kita pergi ke Kedutaan Indonesia. Dikasih surat perjalanan pengganti paspor, semua dikasih udah, pelayanan di kedutaan bagus sekali. Kemudian saya pulang, saya bilang that's it, udah dapat nih semua surat yang kita perlu. Kita bisa jalan ke tempat lain, tapi seharian belum makan gara-gara ngurus itu semua. Saya bilang kita makan dulu yuk. Ya anak-anak bilang lapar. Untung masih ada kartu kredit di kantong, jadi masih bisa makan. Kemudian lagi enak-enak pesen makanan baru ada datang. Makanan saya baru datang. Saya lihat handphone saya kok ada beberapa miss call, 4 atau 5 miss call. Saya lihat siapa yang telepon saya dan saya lihat nomor country code-nya kok aneh, saya nggak pernah lihat ini. Kemudian siapa ini yang telepon saya? Saya telepon kembali. Kemudian disautin sama polisi, dia bilang ini Mr. Rahmat, dia bilang pasportmu sudah kami temukan kembali, silahkan diambil sekarang kalau bisa. Saya bilang wah, iya pasti saya ambil sekarang. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu makan aja terus, gak apa-apa. Saya pergi, saya gak sempat makan, saya pergi lagi ke kantor polisi, saya ambil. Dan waktu saya ketemukan semua paspor. Memang uangnya nggak kembali, uangnya diambil, backpack saya juga diambil, tapi semua paspor kembali, kemudian kartu kredit semua ada, surat-surat semua ada. Dan siapa yang tahu kalau setelah berpergian, paspor itu sama dengan nyawa saudara, betul nggak? Dan sebetulnya yang lebih menyayangkan buat saya pada saat paspor itu hilang adalah adanya banyak visa yang masih berlaku di dalam paspor itu yang kalau hilang saya harus urus semuanya kembali. Sampai polisinya bilang gini, kita sudah sering terima laporan kehilangan dalam kereta. Tapi belum pernah ada orang lapor siang, sore udah ketemu, dia bilang gitu. Ini baru yang pertama. Saya bilang karena Tuhan kita luar biasa, bukan? Kemudian saya kembali, saya bilang sama anak-anak, ini kalau kamu bergantung sama Tuhan, Tuhan bisa berperkara dalam kehidupan kita. Kita decided not to, ini nggak akan kehilangan ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. As long as you have faith, kalau saudara punya iman, saudara bisa mendapatkan kembali. Saudara belum kehilangan apa-apa. Halo? Betul kan ya? Ya, dan itulah yang terjadi. Bahkan polisinya bilang, kita belum sempat lapor ke semua perbatasan Schengen, dia bilang gitu. Kita belum sempat lapor, jadi paspormu ini masih berlaku, dia bilang gitu. Karena baru tadi siang dibuat reportnya. Buru-buru saya telepon Kedutaan Indonesia, dia bilang, Pak, udah ketemu? Udah, dia bilang, waduh cepet banget katanya. Iya, belum pernah kejadian kayak gini. Betul, saya bilang gitu. Polisi tadi juga bilang begitu. Pak, kita belum sempat lapor ke Indonesia kalau Bapak kehilangan paspor. Jadi paspor Anda masih berlaku, yang tadi tolong dikembalikan ke kami. Saya bilang, puji Tuhan. Luar biasa. Amin. Ya, apalagi yang saudara bisa dapatkan kalau saudara berhubungan dengan Tuhan. Saudara akan dapat damai sejahtera Allah. Jangan main-main dengan damai sejahtera karena itu luar biasa. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Wow.
Jadi damai sejahtera dia tinggalkan buat kita. Damai sejahteraku. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau tanya, berarti dunia bisa berikan damai sejahtera enggak? Bisa, tapi tidak sama dengan yang Yesus beri. Tahukah saudara bahwa damai sejahtera Allah itulah yang memberikan ketenangan pada kita? Dan tahukah saudara bahwa damai sejahtera Allah itu seperti petunjuk untuk kita bisa membuat sebuah keputusan yang benar. Karena damai sejahtera Allah selalu menyertai kehendak Allah. Atau saya ulangi, kehendak Allah selalu disertai oleh damai sejahtera Allah. Jangan sekali-sekali buat keputusan, apalagi keputusan besar, kalau tidak ada damai sejahtera Allah dalam kehidupan saudara. Suatu hari ada seorang businessman telepon saya cerita tentang bisnis opportunity yang dia punya. Waduh, kayaknya gampang banget ini Pak, ini kayaknya ini mah cepet aja. Semua kelihatan bagus, semua kelihatan benar dan uangnya besar. Kenapa kamu masih manggil saya? Saya bilang. Dia bilang, ya karena saya pengen Bapak ikut berdoa buat ini semua. Oke. Terus gak berapa lama saya ketemu sama dia, saya bilang, gimana? Enggak jadi. Loh, saya bilang, kan kelihatan semua sudah begitu menjanjikan. Iya sih, semua sudah begitu menjanjikan, tapi saya gak punya damai sejahtera Pak. Jadi saya gak berani lakukan. Saya bilang, betul. Jangan lakukan kalau nggak ada damai sejahtera Tuhan. Karena kehendak Allah selalu disertai dengan apa? Damai sejahtera Allah. Apa sih tujuan daripada damai sejahtera Tuhan? Untuk menjaga hati dan pikiran kita. Tahukah saudara, damai datang pada saat hidup kita tersusun dengan baik. Tersusun, tertata dengan rapi, maka damai itu akan segera kita terima. Tapi pada saat hidup kita kacau, maka damai sejahtera biasanya hilang. Makanya kalau keuangan saudara rapi, maka damai sejahtera ada. Kalau keuangan saudara kacau, damai sejahtera hilang. Makanya firman Tuhan katakan, dia tidak memberikan kepada kita, Tuhan tidak memberikan kita roh yang membuat kita menjadi takut. Tapi memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, damai sejahtera dan ketertiban dikatakan. Karena kalau kita tertib maka damai sejahtera akan muncul. Dan yang ketiga yang kita dapatkanlah sukacita dari Tuhan. Tahukah saudara bahwa sukacita yang dari Tuhan itu merupakan kekuatan kita? Halo? Hati yang gembira adalah obat yang apa? Obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Salah seorang teman sedang battling dengan breast cancer, dengan kanker payudara. Ini udah yang kedua kalinya dia di kemoterapi. Pada saat dia mengalami kemoterapi yang pertama, dia bilang begini sama saya nggak akan menyerah dengan keadaan ini. Saya akan hidup seolah-olah sebagaimana biasanya dan Tuhan baik sama saya dan saya akan hadapi ini semua dengan sukacita. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Dokter nyatakan bahwa dia sudah free setelah beberapa treatment. 1 tahun, 2 tahun kemudian dia mulai kena lagi dan sekarang sedang mengalami kemoterapi yang kedua lagi. Dan dia bilang sama dengan yang pertama. Saya nggak akan menyerah dengan ini semua. Saya akan hadapi dengan kepala dingin. Saya akan tetap bersuka cita karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Setiap kali mau kemo, selalu kirim foto, senyum sama saya. Dikirim ke saya. Setiap kali, ini udah 3 atau 4 kali saya terima. Beberapa hari yang lalu saya terima. Setiap kali dia mau kemo, dia selalu senyum sama saya. Pakai wig, udah senyum perempuan. Kayak gini. Kemudian karena teman baik, teman saya dan istri saya, kirim foto sama saya, dia bilang, I'm ready for this. Si hati yang gembira merupakan obat yang manjur.
Ada kekuatan yang luar biasa keluar dari diri dia. Bahkan dia tidak mau tinggal dalam rumah, dia lakukan semua kegiatan yang dia lakukan sehari-hari sebagaimana mestinya. Tetap pergi melayani Tuhan. Dia bilang, saya gak akan diam hanya gara-gara ini. Hati yang gembira merupakan apa? Obat. Tanpa sukacita oleh Roh Kudus, maka hidup kita lemah, kita hidup dalam tidak bergairah, kita stres dan depresi. Nah, bayangkan sekarang. Bayangkan kalau saudara kecurian, terus saudara gak punya iman, gak punya damai sejahtera, dan gak punya sukacita. Mampuslah. Ya, mau apa lagi, sudah kayaknya udah gak punya gairah, mas. Udah gak punya apa-apa lagi, udah kayaknya gak punya pengharapan lagi sama sekali. Makanya yang lebih penting adalah hal yang tidak bisa dibeli oleh uang, yang munculnya dari hubungan kita dengan Tuhan kita. Amin. Ayub kehilangan semuanya, tapi dia terus punya hubungan dengan Tuhan, dan di akhir dari semuanya Tuhan kembalikan semuanya, bahkan jauh lebih dari yang dia pernah punya sebelumnya. That's God. Makanya ini menjadi doa saya buat saudara dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Ini doa saya buat saudara semua. Dikatakan seperti ini, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara keras, tapi kata kamu diganti dengan saya. Siap? Sudah ada di screen? Nah udah, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, amin. Ada yang berani bilang amin? Ya, supaya semua Allah sumber semua pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita. Damai sejahtera dalam iman. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu yang kita mau. Yesuslah yang kita andalkan dalam hidup ini. Halo? Yesus yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Makanya kita mesti punya hubungan dengan Dia. Harta, kedudukan, pekerjaan, bisnis. Saya tidak berharap, tapi bisa dirusak ngengat, bisa terjadi karat, bisa dicuri sama orang. Tapi selama Yesus bersama dengan kita, it is not the end of the world. Bukan akhir daripada semuanya. Amin. Mari kita menjadi lebih bijak, mementingkan hubungan dengan Tuhan di atas segalanya. Mementingkan hubungan bukan cuma di luar, tapi di dalam rumah. Bukan cuma berhasil di luar, tetapi di dalam rumah pun kita harus berhasil. Amin. Karena rumahlah adalah base-nya, rumahlah adalah tempat kita pulang, adalah home base kita adalah rumah. Kalau saudara keluar dari rumah senang, maka pekerjaan saudara akan baik dengan sendirinya. Betul? Ya. Dan saya akan tutup dengan Lukas pasal yang ke-12 ayat 21. Saya ambil dari New Living Translation, dikatakan seperti ini. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Ya, seseorang itu bodoh dikatakan kalau sibuk menumpuk harta di bumi tetapi dia nggak punya hubungan yang benar atau yang kaya, hubungan yang intim dengan Tuhan. So mari kita berhubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita mengutamakan hubungan di atas pekerjaan kita. Mari kita punya pandangan yang benar. Mana sih kekayaan yang sebenarnya? Yaitu kekayaan yang tidak bisa dinilai oleh uang. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan saya jadi pendengar yang baik. Mari kita berdoa. Nah, bersyukur